Teman mungkin ini supaya kita juga kembali belajar lagi, kembali mengingat lagi. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan ini, tapi bisa jadi lupa atau ada yang kurang diingat seperti itu. Hari ini kita akan mengulang kembali bersama pemateri karpet. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi untuk kita semua. Sebagian besar kasus kegawatan itu munculnya ada di luar rumah sakit. Ada di luar rumah sakit. Sehingga saat ini masih banyak kasus kematian yang terjadi. Karena apa? Karena pertolongan pertamanya tidak dilakukan. Itu Bapak Ibu. Untuk melakukan tindakan pertolongan pertama, tidak hanya kita sebagai orang kesehatan, kita semua bisa. Bapak Ibu juga menjadi orang yang pada saat bertemu dengan korban, Bapak Ibu akan mengambil peran menjadi penolong pertama. Baik Bapak Ibu, jadi pertolongan pertama, ya, pertolongan pertama itu bantuan awal yang segera. Namanya segera berarti pada saat ada korban langsung hilang. Ya Bapak Ibu, jadi kita semua sepakat bahwa pada saat ada korban, maka kita yang melihat saat itu segera melakukan pertolongan. Kita sebagai penolong pertama, Bapak Ibu, kita sebagai penolong pertama, kita harus dilatih. Kita harus dilatih supaya kita tahu apa yang harus kita buat. Baik Bapak Ibu, jadi ini tujuan kita, ya. Tujuan dari pertolongan pertama yang kita lakukan, yang pertama itu bisa menyelamatkan nyawa. Betul Pak? Kalau ini kita lakukan dengan baik, itu bisa menyelamatkan nyawa. Terus mencegah kondisinya menjadi memburuk. Kondisi yang tadi ringan, dia patah kaki misalkan, kok ada perdarahan, kita cukup amankan, dia tidak boleh banyak digerakkan, maka dia bisa terselamatkan. Tapi kalau kakinya banyak digerakkan, perdarahan semakin banyak, dia mati karena perdarahan. Nah, kita sebagai penolong, hal yang pertama sebelum kita menolong korban Bapak Ibu, ini juga yang paling pentingnya harus kita ingat. Yang paling penting sebelum kita melakukan pertolongan harus tenang. Kenapa kita harus tenang? Sehingga kita bisa mengenali situasi. Itu korban, dia jatuh di tengah jalan. Saya harus tenang supaya saya kenal situasi. Oh, ini ada di tengah jalan, ada kendaraan yang sementara lalu lintasnya lagi ramai. Saat kejadian itu saya langsung obat untuk tolong, aman tidak untuk saya. Jadi sekalipun kita ini sebagai penolong yang sudah terlatih Bapak Ibu, pada saat ada kejadian, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita tenang, waspada, jangan sampai tempatnya tidak aman untuk kita sebagai penolong. Yang kedua Bapak Ibu, kita lingkungannya harus aman dulu. Ya seperti yang tadi, lingkungan harus aman dulu. Ketika masih ada gempa, biarkan dulu gempa berhenti dulu. Takutnya ada reruntuhan lagi, susulan. Sementara ada kebakaran, sabar dulu. Ya, jadi lingkungan harus aman dulu. Di tengah jalan kejadiannya, korbannya harus kita minggirkan ke tempat yang lebih aman. Baru kita lakukan pertolongan. Terus kita periksa kondisi. Kita cek respon. Ya, cek responnya gampang. Untuk kita cek responnya, kita tepuk di bahu sambil kita panggil, Bapak. Kalau apa yang kita perhatikan, dia buka mata tidak. Kalau dia buka mata berarti dia sadar. Dia bersuara tidak? Ya Pak. Dia jawab tidak. Kalau dia jawab berarti dia aman. Tapi kalau juga setelah Bapak Ibu lakukan itu, tetap tidak ada respon, baik itu buka mata juga tidak, bersuara juga tidak, bergerak juga tidak, kesimpulannya ini orang tidak sadar. Terus Bapak Ibu tinggal perhatikan, ini gerakan dinding darahnya naik turun tidak ini. Kalau gerakan dinding darahnya tidak naik turun, oh ini pasiennya tidak bernapas, maka saat itu Bapak Ibu langsung segera berikan resusitasi jantung paru. Nanti sebentar kita akan. Jadi yang pertama tadi kita pakai alat ini, yang kedua kita cek respon. Cek pernapasan. Pasien tidak respon, pasien tidak bernapas, maka kita panggil bantuan.
Langkah yang ketiga, panggil bantuan. Kalau Bapak Ibu punya nomor kontak gawat darurat, telepon. Telepon. Laporkan. Bapak, Ibu minta tolong. Ada korban tenggelam di kantor Pertamina Tenau. Korbannya 1 orang. Saat ini korban tidak sadar, tidak napas. Laporannya. Ini tentang teknik dasar RJP. Posisi bagaimana yang baik untuk kita lakukan RJP harus di tempat yang rata, di tempat yang rata dan keras. Kemudian berikan kompresi dada, berikan kompresi dada. Untuk Bapak Ibu, kompresi saja, kompresi terus sampai penolongnya itu tiba. Jadi ada lama hitungannya seperti ini Bapak Ibu. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miringkan sedikit pasien seperti ini, korban seperti ini. Oke. Sekarang tepuk di bagian punggung, lokasinya di sini. Di tengah punggung di sini. Sampai ke 2 pakai ancangan ya. Pakai ancangan begini. Ini kuat Mas. Pelan-pelan saja. Oke. 1, 2, 3. Kita sama-sama berdiri. Oke. Yang terakhir terus pada hitungan 1, 2, 3 langsung berdiri. Langsung berdiri. 1, 2, 3. Ya. Terus 1, 2, 3 ditarik ke arah paha. Hitung. Oke. Aduh, Ini masuk. Ini masuk. Oke. Ibu ada pemerintah. 2, 3. Iya. Oke. Boleh.